Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 audit internal bermaksud untuk mempresentasikan materi terkait manajemen risiko. Adapun kelompok kami terdiri dari Ani Fitrotunisa, Siva Fitrian Rizky, Nisa Musyarafatun, Trifadilatul Mustamirah, dan Istianatul Mustafidah. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan terkait risiko. Bagi auditor internal, istilah risiko itu digunakan dalam dua proses, yaitu proses audit dan proses manajemen risiko. Nah, di sini itu terdapat perbedaan definisi atau maksud risiko di antara proses audit dan proses manajemen risiko. Adapun risiko yang dimaksud dalam proses audit adalah kemungkinan terjadinya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada asersi di tingkat saldo rekening maupun transaksi. Sebagai contoh yaitu secara tidak sadar, auditor tidak sengaja gagal memodifikasi pendapat atas laporan keuangan yang telah salah saji secara material karena adanya kesalahan atau kecurangan. Adapun risiko audit terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Kemudian, risiko yang dimaksud dalam proses manajemen risiko yaitu suatu variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Pada slide kali ini, yaitu terkait pembahasan kategori risiko. Risiko dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang digunakan. Nah, tiap sudut pandang ini memberikan pengkategorian yang berbeda-beda terhadap risiko. Di sini akan dijelaskan terkait 4 sudut pandang risiko. Yang pertama yaitu risiko dari sudut pandang sumbernya. Bisa dilihat bahwa berdasarkan sumbernya, risiko dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko internal. Biasanya dalam risiko internal ini terdapat risiko keamanan, reputasi, dan juga manajemen. Sedangkan risiko eksternal itu seperti risiko karena adanya perubahan politik, kondisi ekonomi, dan bencana alam, atau dapat dikatakan risiko yang muncul dari luar perusahaan. Selanjutnya, yaitu risiko dari sudut pandang penyebab. Dilihat dari sudut pandang penyebabnya, risiko dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan yaitu risiko yang muncul dari faktor-faktor keuangan, misalnya seperti risiko kredit, standar akuntansi, anggaran, pelaporan keuangan, dan pajak. Selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional di sini yaitu risiko yang muncul dari faktor-faktor non-keuangan seperti risiko operasi, sistem dan prosedur, teknologi, dan alam. Pembagian kategori risiko yang ketiga yaitu melalui sudut pandang akibat yang ditimbulkan. Risiko di sudut pandang kali ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni yaitu risiko yang hanya menimbulkan kerugian seperti risiko kebakaran. Selanjutnya yaitu risiko spekulatif, yaitu risiko yang tidak hanya memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan seperti risiko investasi. Nah, bedanya kalau yang risiko murni itu hanya menimbulkan kerugian, tapi kalau yang risiko spekulatif itu juga dapat memungkinkan adanya keuntungan yang ditimbulkan gitu. Selanjutnya yaitu risiko dari sudut pandang jenis. Berdasarkan jenisnya, risiko ini dapat mencakup seperti risiko politik, risiko hukum, risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko keuangan, risiko SDM, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi proses mengidentifikasi risiko, mengukur risiko,
serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang berpotensi dan atau yang telah terjadi. Pengukuran risiko memberi informasi tentang kemungkinan keterjadian dan dampak yang dapat ditimbulkan bila risiko terjadi. Sementara penyusunan strategi merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau manajemen untuk menghindari atau memitigasi risiko. Nah, strategi yang dapat digunakan antara lain seperti mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Adapun proses manajemen risiko yang mendasar itu terdiri dari 4 langkah, seperti yang dilihat di slide. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga prioritas risiko dan perencanaan respons, dan yang terakhir yaitu terkait pemantauan risiko. Nah, 4 langkah proses manajemen risiko ini harus diimplementasikan pada semua tingkatan organisasi perusahaan dan dengan partisipasi manajemen dan karyawan pada tiap tingkatan tersebut. Dengan kata lain, proses manajemen risiko dilakukan pada tingkat korporasi, anak perusahaan, unit bisnis, dan bahkan divisi atau bagian tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait identifikasi risiko. Di sini, manajemen itu harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Nah, dalam melakukan proses identifikasi risiko ini harus dilakukan dengan proses yang sangat hati-hati dan mendalam untuk mengidentifikasi potensi risiko yang ada di area operasi dalam suatu rentang waktu. Identifikasi risiko sebaiknya dimulai dari level tertinggi perusahaan sehingga menghasilkan daftar risiko yang nantinya itu dapat menjadi acuan dalam proses identifikasi risiko untuk level bawahnya seperti tingkat anak perusahaan dan unit bisnis serta tingkatan yang lebih rendah di bawahnya. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan keterjadiannya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko itu terjadi. Untuk melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu disusun skala kemungkinan dan skala dampak sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel. Skala kemungkinan dapat disusun dengan skala yang sangat jarang, sering, dan sangat sering. Setiap skala didefinisikan berdasarkan tingkat probabilitas dan kemungkinan keterjadian dalam kurun waktu tahunan. Alternatif lain dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang paling sesuai dengan perusahaan yang dinilai dan data yang tersedia oleh perusahaan. Skala dampak dapat disusun dengan skala sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.2. Definisi dari tiap skala tersebut didasarkan pada dampak yang akan timbul jika risiko tersebut terjadi terhadap aspek operasional, keuangan, dan reputasi produk maupun perusahaan. Aspek-aspek yang digunakan dalam skala dampak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Prioritas risiko dan perencanaan respon. Kategori penerimaan risiko ditetapkan dengan 4 kategori berdasarkan nilai pada status risiko yang telah diukur. Nilai 1-4 digolongkan ke dalam risiko yang sangat rendah, sehingga dapat diterima. Nilai 5-8 ditetapkan sebagai risiko rendah sehingga diperlukan pengendalian yang cukup untuk memitigasinya. Nilai 9-12 dikategorikan sebagai risiko yang tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari manajemen untuk menciptakan pengendalian yang sangat baik sebagai upaya tindak lanjutnya. Sementara nilai 13-16 dikategorikan sebagai risiko sangat tinggi atau ekstrim,
Risiko ini tidak dapat diterima sehingga manajemen perlu segera menyusun strategi tindak lanjut yang memadai. Manajemen dapat merespon risiko dengan 1. Menerima risiko, yaitu menerima kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkannya. Manajemen dapat menerima risiko yang tergolong sangat rendah. Misalnya, risiko pengunduran diri sebagian kecil karyawan yang berdampak sangat rendah bagi perusahaan. 2. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau preventif, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Misalnya, pencegahan terjadinya produk cacat dengan mengimplementasikan standar mutu yang tinggi dalam proses produksi. 3. Mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko yang mungkin terjadi atau mitigatif, yaitu dengan menyiapkan prosedur penanggulangan dampak risiko, misalnya dengan menggunakan lindung nilai harga komoditas bahan baku. 4. Berbagi risiko, yaitu dengan membagi risiko dengan pihak lain. Misalnya, dengan menggunakan asuransi kebakaran untuk gedung atau bangunan. 5. Menghindari risiko, yaitu menghindari atau mencegah terjadinya risiko, misalnya dengan menerapkan prinsip keselamatan jiwa dalam proses operasi. Selanjutnya yaitu mengenai pemantauan risiko. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang terus berubah menyebabkan perubahan risiko yang mungkin dihadapi, baik jumlah, probabilitas maupun dampaknya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan dan peninjauan atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, risiko baru yang mungkin muncul, probabilitas tiap-tiap risiko, dan dampak yang ditimbulkannya. Pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Untuk organisasi yang lingkungannya cenderung statis, maka pemantauan risiko dapat dilakukan tiap tahun atau beberapa tahun sekali. Untuk organisasi yang lingkungannya dinamis, maka pemantauan perlu dilakukan dalam periode yang lebih pendek, misalnya semesteran atau triwulanan. Respon dan pemantauan risiko memerlukan analisis biaya dan manfaat. Pengendalian yang ketat untuk mencegah dan memitigasi risiko membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada pengendalian yang longgar. Selanjutnya yaitu Standar Manajemen Risiko Australia atau New Zealand ISO 31000 tahun 2009. Standar ini merupakan standar yang diterbitkan oleh Australia dan Selandia Baru. Standar ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1995 yang direvisi pada tahun 2004 dan direvisi terakhir pada tahun 2009 dengan mengadopsi ISO 31000 sehingga dikenal dengan AS/NZS ISO 31000 2019. Adapun proses manajemen risiko dalam AS/NZS ISO 31000 tahun 2009, yang pertama yaitu mengenai penentuan konteks. Dalam standar manajemen risiko, yang pertama yaitu adanya penentuan konteks. Dalam penentuan konteks ini, sebelum melakukan proses penilaian risiko, manajemen menyusun konteks manajemen risiko baik internal maupun eksternal saat proses berlangsung. Setelah melakukan penentuan risiko, kemudian adanya dilakukan identifikasi risiko. Dalam proses identifikasi risiko ini, manajemen mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian risiko dapat dicegah dan menurunkan kecurangan serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, setelah melakukan identifikasi yaitu adanya analisis risiko. Daftar risiko yang diperoleh dari proses identifikasi risiko kemudian dianalisis dan diidentifikasikan, kemudian yang selanjutnya yaitu dievaluasi. Dalam evaluasi ini, perkiraan tingkat risiko yang telah diperoleh dari proses analisis risiko dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan selisih antara kemungkinan hasil
menguntungkan atau merugikan. Dan yang terakhir yaitu pernyataan risiko. Dalam pernyataan risiko ini yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi biaya yang efektif dan menjalankan perencanaan untuk meningkatkan laba potensial dan mengurangi biaya potensial. Nah, dalam proses-proses ini tentunya harus tetap berkomunikasi dan berkonsultasi, dan ada orang-orang tertentu yang harus tetap melakukan pemantauan serta peninjauan. Baik, selanjutnya di sini mengenai manajemen risiko dalam COSO IRM. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu manajemen risiko perusahaan dalam COSO IRM, di sini kita ketahui terlebih dahulu bahwa COSO Enterprise Risk Management atau bisa kita sebut COSO IRM merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. Nah, COSO IRM menjadi alat penting untuk memahami dan meningkatkan pengendalian internal yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Nah, di sini menurut COSO IRM bahwa manajemen risiko perusahaan adalah proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personal lain sebagainya yang diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan dan dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan serta mengelola risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, di sini tertera gambar, di mana gambar di sini merupakan elemen kunci dari COSO IRM. Dari gambar yang tertera menunjukkan bahwa kerangka kerja COSO IRM dalam kubus 3 dimensi dengan 2 komponen, yaitu yang pertama 4 kolom vertikal mewakili tujuan manajemen risiko, dan yang kedua 8 baris horizontal menunjukkan komponen risiko. Nah, beberapa kolom vertikal menggambarkan level organisasi perusahaan dari tingkat perusahaan induk sampai anak perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko dalam COSO IRM. Nah, tujuan dari manajemen risiko dalam COSO IRM di sini adalah untuk menjamin diimplementasikannya strategi yang telah ditetapkan, menjamin efektivitas dan efisiensi operasi, menjamin keandalan laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya setiap prosedur serta aturan yang berlaku. Dan selanjutnya di sini, untuk mencapai tujuan manajemen risiko yang telah disebutkan, dalam COSO IRM merumuskan 8 komponen manajemen risiko yang diimplementasikan pada setiap level organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu lingkungan internal. Komponen lingkungan internal IRM COSO terdiri dari 8 unsur. Yang pertama yaitu filosofi manajemen risiko, yang kedua selera risiko manajemen terhadap risiko, yang ketiga sikap dewan direksi, yang keempat integritas dan nilai-nilai etika, yang kelima komitmen terhadap kompetensi, yang keenam struktur organisasi, yang ketujuh penugasan, wewenang dan tanggung jawab, serta yang kedelapan yaitu standar sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua di sini ada menetapkan tujuan. Dalam perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan visi dan misinya. Nah, tujuan dan sasaran tersebut harus meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, tujuan dan sasaran menjadi dasar dalam manajemen risiko. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi risiko. Dalam usaha pencapaian tujuan, perusahaan mungkin menghadapi kejadian yang dapat mempengaruhi implementasi strategi dan pencapaian tujuan yang disebut risiko. Nah, kerangka kerja memantau COSO IRM mengarahkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memantau risiko yang bersumber dari kondisi perekonomian, lingkungan alam, politik, sosial, infrastruktur internal,
proses operasi dan perkembangan teknologi internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko memberikan informasi yang memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan efek risiko potensial yang telah diidentifikasi terhadap prestasi perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Nah, risiko harus dinilai dari dua perspektif, di mana dua perspektif di sini yaitu kemungkinan keterjadian risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Nah, sebagai bagian penting dari proses penilaian risiko, perusahaan perlu mempertimbangkan sifat risiko, yaitu sifat risiko inherent dan sifat risiko residual. Di mana sifat risiko inherent di sini yaitu risiko yang melekat dengan berbagai hal dalam perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi risiko inherent perusahaan adalah ukuran dan anggarannya, kekuatan dan kecanggihan manajemen, serta sifat kegiatannya. Sedangkan risiko residual di sini adalah risiko potensial yang masih mungkin terjadi setelah dilakukannya proses manajemen risiko. Kemudian selanjutnya yaitu respon risiko, di mana setelah mengidentifikasi dan menilai risiko, perusahaan menyusun dan menjalankan respon atas risiko yang signifikan. Nah, respon tersebut dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, dan menerima risiko sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian yang sudah kita lewati. Kemudian yang keenam yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini merupakan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan terhadap risiko yang diidentifikasi. Nah, setelah memilih respon risiko yang memadai, perusahaan harus menyiapkan Jadi di sini perusahaan harus menyiapkan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa respon terhadap risiko dijalankan secara tepat waktu dan efisien. Nah, kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kerangka kerja sistem pengendalian internal COSO menyatakan bahwa di sini ada beberapa bentuk pengendalian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pemisahan tugas, yang kedua jejak audit, yang ketiga keamanan dan integritas, kemudian yang keempat dokumentasi. Di mana yang dimaksud dengan pemisahan tugas di sini adalah bahwa pada dasarnya sih ya, orang yang memulai transaksi harus tidak menjadi orang yang melakukan otoritas transaksi tersebut. Nah, pemisahan tugas memungkinkan terjadinya cross-check di antara orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses. Kemudian, yang dimaksud dengan jejak audit di sini adalah bahwa proses harus diatur sedemikian rupa sehingga nanti pada hasil akhirnya dapat dengan mudah ditelusuri kembali pada transaksi yang menciptakan hasil tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan keamanan dan integritas di sini adalah bahwa proses pengendalian harus memiliki prosedur kontrol yang tepat. Misalnya nih, hanya orang-orang yang berwenang yang dapat mengakses sistem atau aset. Kemudian selanjutnya dokumentasi. Yang dimaksud dalam dokumentasi di sini yaitu proses harus didokumentasikan dengan memadai untuk sebagai bukti. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Dari 8 komponen yang tadi telah disebutkan dalam kubus COSO IRM, ini merupakan rangkaian proses yang berhubungan. Jadi karena adanya hubungan tersebut, diperlukan jalur informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan tiap rangkaian proses dalam suatu perusahaan. Meskipun relatif mudah untuk menggambarkan bagaimana informasi harus dikomunikasikan dari satu komponen ke komponen yang lain. Jadi sebenarnya itu melakukannya merupakan proses
yang jauh lebih kompleks dalam praktik. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai pemantauan, lingkungan eksternal maupun internal yang mengalami perubahan tentunya dapat mempengaruhi dan mengubah resiko-resiko potensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu memantau perubahan resiko secara berkala. Pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan mekanisme pelaporan manajemen yang berkelanjutan, seperti saldo uang tunai pada tanggal tertentu, jumlah penjualan, dan juga data keuangan kunci. Selanjutnya, pelaporan proses manajemen risiko secara periodik untuk memantau aspek-aspek kunci seperti kriteria risiko dan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Dan yang ketiga, pemantauan dan pelaporan status temuan audit internal dan audit eksternal secara berkala. Serta yang terakhir ada pembaharuan informasi resiko yang disebabkan adanya revisi peraturan pemerintah, perubahan tren industri maupun perubahan kondisi ekonomi. Next, ada peranan auditor internal dalam manajemen resiko. Meskipun pada dasarnya manajemen resiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal di sini dapat berperan serta di dalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Nah, terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen resiko, di antaranya yang pertama, auditor internal melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, auditor internal memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Yang ketiga, auditor internal mengatur dan mengkoordinasi proses manajemen risiko. Serta yang terakhir, auditor internal tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Jika perusahaan di sini ingin membuat maupun menjalankan sistem manajemen risiko dan meminta bantuan auditor untuk menyusunnya, maka tentunya akan sulit jika auditor yang sama memberikan jaminan berdasarkan peninjauan sebagian ataupun keseluruhan atas sistem manajemen risiko tersebut. Oleh karena itu, diperlukan beberapa panduan yang dapat memperjelas peranan pokok auditor internal yang berupa jasa jaminan berikut ini. Yang pertama ada memberikan jaminan terhadap proses manajemen risiko yang telah diberikan oleh manajemen. Yang kedua ada mengevaluasi proses manajemen risiko. Ketiga, memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar. Keempat, mengevaluasi pelaporan risiko-risiko utama. Serta yang terakhir, meninjau respon dan penanganan yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap resiko-resiko utama.
Panduan yang telah dijelaskan sebelumnya, usaha berikut ini juga diperlukan untuk menjaga agar jasa konsultasi tidak bertentangan dengan jasa penjaminan yang diberikan oleh auditor internal. Di antaranya, yang pertama harus ditegaskan bahwa manajemen tetap bertanggung jawab terhadap manajemen resiko. Kewajiban pokok auditor internal harus didokumentasikan dalam audit charter dan disetujui oleh komite audit. Selain itu, auditor internal sebaiknya tidak mengelola resiko atas nama manajemen. Auditor internal juga sebaiknya tidak memberikan saran dan harus mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan tidak membuat keputusan manajemen resiko. Selain itu, auditor internal juga tidak dapat memberikan jaminan objektif terhadap kerangka kerja manajemen resiko perusahaan sebagai tanggung jawabnya. Pekerjaan selain aktivitas penjaminan dikategorikan sebagai penugasan konsultasi dan standar implementasi yang berhubungan dengan penugasan serupa harus disertakan. Dari materi yang telah kami jelaskan sebelumnya, di sini bahwa resiko merupakan suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, resiko itu dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin menghasilkan peristiwa kerugian. Pada dasarnya, setiap organisasi maupun perusahaan tentunya memiliki resiko dalam usaha mencapai tujuannya. Oleh karena itu, di sini resiko harus dikelola. Manajemen resiko yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan dalam berbagai bentuk pendekatan disebut manajemen resiko perusahaan atau MRP. Proses MRP ini dimulai dengan mengidentifikasi resiko sehingga menghasilkan daftar resiko. Penilaian resiko dilakukan atas resiko yang tertera dalam daftar resiko supaya dapat diketahui peta resiko sehingga resiko tersebut dapat disusun berdasarkan prioritas dan rencanaan respon yang akan dilakukan untuk mengelola resiko tersebut. Resiko dan pengelolaannya perlu dipantau secara berkala untuk menjamin bahwa seluruh resiko telah dikelola dengan baik. Beberapa negara dan organisasi telah menyusun kerangka kerja manajemen resiko, contohnya seperti Amerika Serikat yang menggunakan NEZ ISO dan juga COSO ERM. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.